Bab 3711. Koen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menutup pintu. Dia kemudian maju selangkah dan menatap Harvey. Sejauh yang aku tahu, bahkan belum beberapa minggu sejak kamu mengenal Ember dan yang lainnya. Aku cukup yakin hubungan antara kalian tidak sedekat yang kamu gambarkan. Kamu di sini untuk membalasku untuk mereka, benar-benar lelucon. Di zaman sekarang ini, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan mempercayai kebohongan bodoh Anda? Aku tahu persis mengapa kamu ada di sini sekarang. Selama kamu mengabaikan insiden Ember dan melupakan apa yang terjadi hari ini. Selama kamu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Saya punya cek senilai 150 juta dolar untuk Anda. Anggap ini sebagai hadiah untuk persahabatan kita. Koen dengan susah payah mengeluarkan cek. Ini diberikan kepadanya oleh orang India. Namun, dia harus menariknya keluar bahkan sebelum dia bisa menghangatkannya di sakunya. Dia benar-benar marah dengan ini. Yang mengatakan, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memperbaiki situasi, reputasinya tidak hanya akan benar-benar hancur, tetapi dia mungkin akan mati dengan mengenaskan dan dikenang sepanjang sejarah. 150 juta. Semua orang tersentak setelah mendengar angka itu. Tidak ada yang mengharapkan Koen menjadi begitu murah hati. Dengan ini, mereka akhirnya mempercayai tuduhan yang dibuat Harvey. Jika tidak, mengapa Koen memberi Harvey begitu banyak uang? Cek itu langsung jatuh ke tangan Harvey. Harvey tersenyum ingin tahu dan menatap Koen. Ambil uangnya dan keluar dari Floodwell. Berhentilah terlibat dengan Longman dan India. Lupakan ini pernah terjadi. Koen menatap Harvey dengan tatapan mengancam. Jangan pikir aku takut padamu hanya karena aku memberimu uang. Jangan mengira aku juga takut kebenaran terungkap. Aku hanya tidak ingin kamu merusak jamuan pertunanganku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Istana Emas selamanya akan menjadi Raja Floodwell. Bahkan Longman tidak punya pilihan selain tunduk pada kita. Tidak ada yang berani mengkritik saya, bahkan jika bukti Anda menyebar. Mereka hanya akan mengutukku di belakangku sebelum mengolesiku lagi. Lagi pula, aku memiliki keputusan akhir untuk lingkaran luar Istana Emas. Saya adalah bupati untuk Tuan. Kamu lebih baik tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan penjelasan yang kamu inginkan, tetapi kamu mungkin akan mati dengan mengenaskan di sini. Bawahanmu bagus, tapi berapa banyak orangku yang bisa mereka lawan? 1.000, mungkin 10.000. Koen menunjuk ke arah Rahel. Bahkan jika dia bisa bertarung, bisakah dia melawan senjata api dan kendaraan lapis baja? Apa yang bisa dia lakukan hanya dengan tubuhnya sendiri? Bagi Koen, Harvey bersikap arogan hanya karena dukungan Rahel dan lain. Tidak peduli seberapa kuat Rahel, dia tidak cukup baik untuk menghadapi hujan peluru. Itu benar, ambil uangnya dan pergi. Status kami di Istana Emas bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang udik sepertimu. Emily memekik dengan dingin. Kamu pikir kamu lebih unggul, tetapi sebenarnya, kamu bukan siapa-siapa bagi kami. Bab 3712. Emily menatap tajam ke arah Harvey. Jangan berpikir kamu bisa memerintah kami hanya karena kamu memiliki rekamannya. Jangan berpikir bahwa orang-orang ini juga akan berpihak padamu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mereka semua berhubungan denganku. Tidak peduli apa yang kita lakukan, mereka tidak akan pernah berdiri di sisimu. Sebaliknya, mereka akan melupakan semua yang pernah terjadi. Emily melihat sekelilingnya dengan tatapan dingin. Ayo, beritahu pemuda ini apa yang Anda lihat dan dengar. Secara alami, Emily ingin menguji otoritas dan status Golden Palace di Floodwell. Para tamu saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa, kami tidak tahu apa-apa. Wajah Emily menjadi gelap dalam sekejap. Bagaimana tidak, kamu melihat pria ini di sini menyakiti semua orang, bukan? Dia bahkan bersekongkol dengan musuh untuk meracuni Ember dan talenta muda lainnya tepat di depan wajah kita. Kita perlu membalas dendam untuk mereka. Para tamu mengangguk serempak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka bukan idiot, yang lebih penting, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Koen dan Emily. Dalam keadaan seperti ini, mereka secara alami akan melawan Harvey. Mereka sama sekali tidak peduli tentang hal-hal seperti logika dan nalar. Dengan baik, sekarang kamu tahu tidak ada gunanya mengancam kita di sini, kan? Emily puas, dia kemudian menatap Harvey dengan dingin. Dia tidak senang dengan Koen memberi Harvey jalan keluar, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Emosi Harvey tetap sama saat dia memegang cek itu. Uang yang sangat besar, Nyonya Bennet juga cukup galak. Tidak heran orang India ingin bekerja denganmu. Kalian berdua adalah tim yang bagus. Sayang sekali taktikmu tidak berguna melawanku. Aku tidak butuh uang. Peringatanmu juga tidak berarti apa-apa bagiku.
Meninggal dunia. Harvey langsung merobek cek itu menjadi beberapa bagian. Dia meneguk tehnya sebelum berdiri dengan senyum tipis. Ancaman dan pengakuanmu hanya memperkuat fakta bahwa kamu telah meracuni Ember dan yang lainnya. Kamu ingin mereka keluar dari pertandingan besok. Kamu ingin orang India menang tanpa hambatan. Kamu pasti akan membayar untuk mengkhianati negaramu sendiri. Sepertinya kamu juga tidak punya niat untuk membenarkan tindakanmu. Jika itu masalahnya, aku akan melakukannya sendiri. Ekspresi Cohen berubah. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyerang sesukamu di sini. Emily menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu benar-benar ingin kami bersikap keras padamu. Kamu bajingan. Orang yang melakukan pengkhianatan biasanya akan mati di tanganku. Harvey mengabaikan pasangan yang marah itu. Dia menyilangkan lengannya. Wajahnya yang tenang sekarang dingin. Tapi jika aku melakukan itu, kamu akan memiliki jalan keluar yang mudah. Itulah mengapa aku memutuskan untuk membuat kalian berdua berlutut di puncak Floodwell saat aku memenangkan pertarungan besok. Aku tidak tahu apakah kamu akan tercabik-cabik ketika itu terjadi. Karena orang banyak yang akan memutuskan itu. Bab 3713. Hal lain, aku akan memberimu 1 hari untuk membawakanku penawar dari Life Elixir. Jika aku masih belum melihat penawarnya saat itu, aku akan memastikan kamu terbakar. Tentu saja, kamu tidak harus percaya padaku. Anda dapat mencoba menolak, jika Anda mau. Tapi jika kamu melakukannya, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Bahkan jika kamu dari Istana Emas. Harvey menembak mereka dengan tatapan dingin sebelum berjalan keluar perlahan dari pintu dengan tangan bersilang. Cohen menggertakkan giginya saat melihat Harvey bertingkah begitu arogan. Kamu pikir kamu mengesankan, Harvey. Kau membuat kami berlutut di Floodwell Peak dan membawa penawarnya. Kamu juga mengancam Istana Emas. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan punya hak untuk melakukan itu? Biarkan aku memperingatkanmu, Anda sudah mati ketika saya melaporkan ini kepada saudara saya Adrian. Kamu yang akan dicabik-cabik bukan kami. Emily berteriak, wajahnya garang. Kamu pikir Istana Emas hanya menggertak? Sudah terlambat bagimu untuk berlutut. Tapi kami tidak harus berurusan denganmu sekarang. Longman ditakdirkan untuk kalah tanpa pertempuran Ember dan talenta muda lainnya. Ketika kamu kehilangan semua harapan, aku akan membuatmu mengerti nasibmu melawan Istana Emas. Harvey berdiri diam tepat di depan pintu. Dia mengerutkan kening sebelum perlahan berbalik. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir, demi kita berada di pihak yang sama. Tapi jika kamu bersikeras untuk menjadi sekelompok orang yang bodoh, tidak tahu malu, dan pengkhianat yang tidak bersalah, aku harus memastikan kamu dihukum berat untuk itu. Harvey memberi isyarat. Rahel dengan ringan mengangguk sebelum melambaikan tangannya. Sebuah silau terang melintas dalam sekejap. Ah! Kaki Cohen dan Emily langsung patah. Mereka jatuh ke tanah pada saat yang sama sebelum meratap kesakitan. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey akan benar-benar melumpuhkan mereka di depan begitu banyak orang. Di bawah tatapan kaget penonton, Rahel memegang payung untuk Harvey dan mereka meninggalkan tempat itu. Para tamu saling bertukar pandang. Mereka bahkan tidak berani melawan Harvey dan yang lainnya. Meski diliputi kebencian dan dendam, melihat kaki Cohen dan Emily patah menjadi 2 sudah cukup membuktikan kekuatan Harvey. Mereka secara naluriah melihat Smoke, seniman bela diri terkuat saat ini di tempat itu, dan menyadari bahwa dia sudah pingsan setelah membenturkan kepalanya ke tanah. Rasa dingin menggigil di punggung kerumunan, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan juga. Sesuatu yang besar akan terjadi kemudian. Larut malam, di kantor polisi Floodwell. Harvey sedang duduk di dalam ruang interogasi setelah meninggalkan Golden Courtyard. Ansel memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia menuliskan kesaksian Harvey sebelum menghela nafas panjang. Apakah kamu benar-benar membuat seseorang melumpuhkan Cohen dan Emily di depan begitu banyak orang? Dengan status dan identitasmu, kamu harus tahu bahwa mereka berdua adalah tokoh terkemuka Floodwell. Ini akan sulit untuk dihadapi. Jika kamu tidak datang ke sini sendirian, kami harus memburumu bahkan jika Istana Emas tidak datang untukmu. Bab 3714. Hal pertama yang pertama, kata Harvey dengan tenang. Saya yang melaporkan kejadian itu. Ember dan yang lainnya diracun. Ansel tertawa getir. Menilai dari apa yang kamu katakan padaku, teh yang mereka minum pasti sudah dicerna cukup lama. Kami akan meminta Tuan Rudolph dan timnya untuk mengeluarkan cairan lambung mereka untuk diuji. Tetapi meskipun kami memiliki bukti, ini hanyalah bukti fisik, kami kekurangan kesaksian. Kami sudah mengirim orang-orang kami untuk berbicara dengan Cohen dan Emily. Namun, setiap orang dari mereka diusir dari Istana Emas. Pada saat yang sama, mereka menuduhmu menyakiti orang. Karena itu, kejadian itu dilaporkan ke atasan,
beberapa tetua istana mengirim kabar, mengatakan bahwa reputasi negara terlibat dan mereka ingin insiden ini diselesaikan secepat mungkin. Jika Cohen dan Emily meracuni Ember dan yang lainnya dan bersekongkol dengan musuh, mereka akan dihukum berat. Golden Palace akan ditangani sesuai untuk menutupi penjahat. Orang India juga harus membayar. Mereka mengatakan bahwa meskipun negara H adalah negara yang murah hati dan beradab, kami tidak akan mengizinkan negara lain untuk menginjak-injak kita juga. Syukurlah orang-orang itu tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak, saya sendiri yang akan memberi mereka pelajaran. Mata Ansel berkedut saat mendengar itu. Dia diingatkan tentang siapa Harvey sebenarnya. Jika Harvey benar-benar menyerang para tetua istana dengan identitas aslinya, mereka tidak punya pilihan selain mundur juga. Harvey menyesap teh panas, mengabaikan pikiran Ansel. Karena itu, kamu harus menangani ini dengan hati-hati. Ini pertarungan antara Longman dan India, ini perang. Jika skandal apapun terungkap, orang-orang yang terlibat akan dipermalukan secara internasional. Karena orang India berani meracuni talenta muda seperti itu, tidak mungkin mereka meninggalkan jejak. Ansel mengangguk. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, ponselnya mulai bergetar. Setelah mengangkat telepon, ekspresinya berubah. Kamu benar, Tuan York. Orang India sudah siap sepenuhnya. Wanita yang meracuni Ember dan talenta itu melompat ke danau setelah meninggalkan catatan bunuh diri. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Cohen dan Emily dilindungi oleh Istana Emas. Kami tidak akan dapat menginterogasi mereka pada saat ini. Kesaksianmu juga tidak penting. Tanpa bukti yang kuat, jika kita menuduh orang India melakukan sesuatu yang tercela ini, mereka mungkin akan membalas kita dan mengklaim bahwa mereka difitnah, dan bahwa kitalah yang memasang pertunjukan. Pada titik ini, terlalu sulit untuk melawan mereka. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Karena kita tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi mereka, kita hanya harus menunggu dan melihat. Akan lebih baik bagiku jika aku bisa menginjak-injak orang-orang itu. Tapi karena kita tidak punya bukti untuk saat ini, yang perlu saya lakukan hanyalah mengalahkan mereka semua di atas ring. Menghancurkan harapan dan impian mereka jauh lebih baik daripada membalas dendam. Jika Harvey mau, dia punya banyak cara untuk berurusan dengan Axel. Namun, dia percaya bahwa akan lebih baik jika dia memenangkan pertarungan dengan jujur dan adil dan memaksa orang India untuk berlutut. Bab 3715. Dengan Anda di sini, Sir York, orang-orang itu tidak punya kesempatan. Konon, mereka sangat licik jadi kamu harus hati-hati. Setelah mengingatkan Harvey tentang bahayanya, Ansel mengubah topik pembicaraan. Benar, Putri Wright juga tahu tentang situasinya. Dia juga marah tentang hal itu. Dia marah karena talenta muda negara H berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Sayang sekali dia memiliki identitas yang luar biasa. Dia tidak boleh ikut campur. Itulah mengapa dia memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Jika kamu membutuhkan bantuan, selama itu dalam kekuatannya, dia akan melakukan segalanya untuk membantumu. Sebagai putri Big Boss, identitas Sienna cukup luar biasa. Jika dia terlibat dalam perang kontroversial seperti itu, dia tidak hanya akan menyebabkan kegemparan besar, tetapi orang India mungkin akan menemukan alasan lain untuk disalahkan. Tapi karena Sienna meminta orang lain untuk mengirim kabar, ini sudah cukup untuk menunjukkan perasaannya terhadap negaranya dan rakyatnya. Terima kasih Tuan Putri untukku. Katakan padanya bahwa aku bisa menangani ini untuk saat ini. Harvey tersenyum tipis. Apa yang terjadi pada Ember dan bakatnya cukup merepotkan, tapi pada akhirnya, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Lagi pula aku berencana untuk berurusan dengan orang India saja. Kita kembali ke titik awal. Selain itu, bahkan 3 biksu iblis tidak akan bisa melakukan apapun padaku bersama. Jangankan Axel dan 3 talenta top. Jika Axel terus melewati batas dan membuat marah Harvey, dia mungkin akan menjadi serius dan menghancurkan orang-orang Indian itu tanpa ragu-ragu. Ansel menghela napas. Apakah kamu lupa, hanya ada 2 biksu iblis yang tersisa? Konon, Axel jauh lebih sulit dihadapi. Semua rencananya sangat mengesankan. Mereka semua datang satu demi satu. Dia menyuruh anak buah Cohen untuk meracuni Ember dan talenta. Dia membuat Zo mencoba merayumu. Dan kemudian dia memaksamu untuk melawan Istana Emas. Bagus kamu tidak membunuh Cohen dan Emily. Jika tidak, kami harus membuatmu duduk di sini selama 48 jam. Ketika itu terjadi, semuanya akan selesai. Aku curiga Axel bahkan menunggu di luar Golden Courtyard, menunggumu untuk akhirnya membunuh seseorang. Sepertinya kita harus tetap waspada terhadap orang-orang itu. Mereka sangat sulit untuk dipecahkan. India telah bersaing dengan negara H di timur jauh selama bertahun-tahun. Mereka mati-matian berusaha untuk menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Negara seperti itu secara alami akan memiliki kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugasnya.
tentu saja mereka akan menjadi lawan yang tangguh. Ada banyak ahli di India termasuk Axel. Itu cukup untuk menunjukkan status dan kemampuannya untuk memimpin sekelompok dari mereka di sini. Ansel tertawa. Sayang sekali kau lawannya. Baiklah, cukup bicara untuk saat ini. Bayar saja uang jaminan kecil sebagai dalih dan Anda akan bisa keluar dari sini dalam waktu singkat. Saya akan menangani sisanya, termasuk Ember dan yang lainnya. Kami tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkan hal lain selain pertarungan yang akan datang. Harvey mengangguk sebelum menyalakan ponselnya. Dia melihat pesan dari setengah jam yang lalu. Dari Queenie. Bab 3716. Pukul 6 pagi keesokan harinya, di rumah sakit Floodwell. Angin keras bertiup di udara. Lantai tertinggi dari departemen rawat inap dipenuhi dengan bau alkohol dan darah. Para ahli dari lingkaran luar Istana Emas semuanya terbaring di ranjang orang sakit, berlumuran darah. Mereka tidak mati, tetapi mereka benar-benar lumpuh. Beberapa memiliki kesempatan untuk pulih setelah beberapa minggu, tetapi kebanyakan dari mereka ditakdirkan untuk menjadi orang biasa selama sisa hidup mereka. Cohen, Emily, dan Smoke telah menjalani operasi sepanjang malam. Salah satu tangan Smoke hilang secara permanen. Kaki Cohen dan Emily tidak bisa berfungsi lagi. Sederhananya, ketiganya lumpuh seumur hidup. Ini omong kosong, tidak ada jalan. Setelah bangun, Emily mengertakkan gigi karena marah sebelum dia mulai menangis. Dia masih seorang wanita muda yang cantik sehari sebelumnya, tetapi dia telah berubah menjadi cacat dalam sekejap mata. Siapa yang bisa menerima kenyataan seperti itu? Wajah Cohen benar-benar pucat, pemerintahannya telah berakhir saat kakinya patah menjadi dua. Dia akan menjadi bupati tuan Istana Emas. Namun, mimpi itu sudah lama hilang. Untuk pria ambisius seperti Cohen, ini sama sekali tidak bisa diterima. Vroom. 8 Land Cruiser emas diparkir tepat di depan rumah sakit. Banyak pria berjubah emas dengan cepat mengangkat dua pria ke dalam gedung. Para pasien dan staf medis yang tidak sempat bereaksi langsung ditendang ke samping. Namun, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah melihat pakaian mereka. Seluruh tempat jatuh ke dalam kekacauan total. Orang yang berjalan paling depan adalah pria tua setinggi 5 kaki 6 dengan punggung bungkuk dan kipas lipat di tangan. Setiap orang yang melihatnya menganggapnya sangat bermartabat. Yang di sampingnya adalah seorang pria muda berjas putih. Dia memiliki wajah tampan dan rahang setajam silet. Aura yang keluar dari tubuhnya jauh lebih kuat daripada pria jangkung dan kuat di belakangnya. Keduanya tidak lain adalah sesepuh dari lingkaran luar Istana Emas, Dan Bennett, dan murid dari lingkaran dalam, Adrian Bierstadt. Mereka sedang berlatih di dalam Istana Emas ketika mereka dengan cepat datang setelah menerima kabar tentang Cohen dan Emily. Mereka pergi ke lantai tertinggi. Wajah mereka sedingin es, dan muncul di depan pasangan itu. Saudara laki-laki, ayah mertua. Cohen berjuang untuk meluruskan tubuhnya dan berdiri. Dia tampak benar-benar tak berdaya. Kamu harus membantu kami. Aku tidak tahan lagi, ayah. Ini tidak benar. Emily mengangkat kepalanya dengan tatapan pahit. Dia adalah seorang elit, dia memiliki seluruh hidup di depannya. Dia tidak akan bisa menghadapi nasib seperti itu. Dia ingin berdiri, dia ingin menjadi normal kembali. Jangan khawatir, anakku, saya akan memastikan Anda berdiri lagi. Jika dokter di sini tidak cukup baik untukmu, kami akan pergi ke Hong Kong, Mordu, atau bahkan Walsing hanya untuk menyembuhkanmu. Jika itu tidak berhasil, kita akan pergi ke New York atau London. Dan jika itu juga tidak membantu, kita bisa meminta bantuan paviliun abadi. Aku akan menahan rasa malu hanya untuk membuatmu berdiri lagi. Wajah Dan menjadi gelap saat dia membelai kepala putrinya. Aku akan memastikan untuk membalas dendam untukmu. Kamu memengang perkataanku. Bab 3717. Apa yang terjadi, Cohen? Adrian menyalakan cerutunya dan mengeluarkan kepulan asap. Ekspresinya mengerikan. Siapa yang menyakitimu separah ini? Dia bahkan berhasil melumpuhkan Smoke. Secara alami, dia tidak tahu apa-apa selain fakta bahwa Cohen dan tunangannya lumpuh. Ini Harvey York, orang yang memiliki Martial Hall. Dia memiliki pengawal yang kuat bersamanya. Lain juga bersamanya, pengkhianat itu. Pengawal itu terlalu kuat, bahkan Smoke tidak bisa menerima satu pukulan pun terhadapnya. Cohen segera menjelaskan seluruh situasinya. Konon, dia tidak pernah mengatakan mengapa Harvey muncul. Dia hanya menekankan kesombongan Harvey dan trik yang dilakukan Harvey. Harvey, dia adalah juara provinsi dari KTT Longman, bukan? Beraninya dia melawan Istana Emas, selain tidak menghormati orang India. Kami juga memiliki pengkhianat yang harus dihadapi. Menarik, sangat menarik. Dan mengungkapkan senyum dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akan mengejar setiap orang yang meletakkan satu jari pun pada putrinya. Adrian mengangguk.
Tidak peduli apa yang dilakukan Coen dan Emily, ini urusan Istana Emas. Beraninya orang luar terlibat dalam situasi seperti ini. Dia pasti memiliki keinginan mati. Aku akan menangani ini, kata Adrian dengan tenang. Kami memberikan begitu banyak uang kepada aliansi seni bela diri setiap tahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan beberapa pekerjaan. Adrian adalah orang yang cerdas. Tindakan Harvey membuatnya marah. Tetapi dia tetap memutuskan untuk membiarkan orang lain menguji batasan Harvey terlebih dahulu. Saya akan mendengarkan Anda, Tuan Muda Bierstadt, seru dan dingin. Dia secara alami tahu bagaimana aliansi seni bela diri beroperasi. Saat dokter mengirim pasangan itu ke unit perawatan intensif, Adrian dan Dan pergi ke atap. Setelah menempatkan bawahan mereka di sekitar tempat itu dan memastikan tidak ada orang lain di sana, Adrian menarik napas panjang dan angkat bicara. Penatua Bennett, menurut Anda apakah Coen dan Emily melakukan kontak dengan orang India? Apa menurutmu mereka berkonspirasi dengan musuh? Dan menyalakan cerutu dan diam sejenak. Tuan Muda Bierstadt, tidak ada gunanya menyembunyikannya sekarang. Apakah menurutmu saudara laki-lakimu berhak menikahi putriku tanpa bantuan orang India? Tetapi, Adrian mengerutkan kening. Dia bukan orang yang berpengalaman di dunia bawah. Tapi dia tahu betul bahwa bersekongkol dengan musuh adalah kejahatan keji. Dan petinggi Istana Emas tidak akan bisa menerimanya. Cukup. Ekspresi Dan sedingin es. Lagi pula, hubungan dan koneksi itu penting di dunia ini. Itu sangat berharga. Berkelahi dan membunuh tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Selain itu, kami hanya membuat para talenta muda tidur selama beberapa hari. Kami pada dasarnya melindungi mereka. Lagi pula, kami tidak ingin mereka dibunuh oleh orang India di usia yang begitu muda. Mengenai kekalahan Longman, apa hubungannya dengan Istana Emas? Apakah mereka pikir mereka benar-benar dapat mewakili seluruh negara? Mereka pikir mereka siapa? Juga. Dan menghirup cerutunya, wajahnya semakin dingin dari menit ke menit. Karena Coen berada dalam kekacauan ini, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menghindarinya, kan? Kamu harus berkompromi cepat atau lambat. Adrian terkekeh pahit, tatapannya sedingin es. Pada titik ini, tidak ada pilihan selain tetap berpegang pada ini. Bab 3718. Pagi-pagi keesokan harinya, Harvey tiba di Floodwell's Peak. Bryce, Fisher, Damian, dan banyak orang lainnya sudah ada di sana. Ada seorang wanita di antara kerumunan yang membuat Harvey melirik lagi. Dia sepertinya berusia paling banyak 28 tahun. Dia memiliki tubuh ramping dan rambut panjang berkibar di udara. Ditambah dengan riasannya yang indah, tidak ada yang akan melupakan penampilan seperti itu. Dia memancarkan aura feminin yang memaksa pria manapun untuk menatapnya. Siapapun akan mati-matian mencoba menaklukkan wanita seperti itu, atau berlutut di depannya dan memanggilnya, Ratu. Konon, Bryce dan yang lainnya sama sekali tidak memandang wanita itu. Mereka menunjukkan ekspresi yang mengerikan, seolah-olah mereka sedang sangat tertekan. Wakil Guru, Penatua Stele, apa masalahnya? Tanya Harvey setelah meneguk kopi yang dibawakan Rahel. Apakah kamu khawatir tentang pertarungan? Tidak apa-apa, dengan saya di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, aku berencana untuk mengeluarkannya sendiri. Harvey mengira Bryce dan yang lainnya tahu tentang Ember dan talenta muda yang diracuni, dan mereka khawatir karena kejadian ini. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertarungan lagi, Harvey, seru seorang penatua, memelototi Harvey. Kami masih memiliki 14 petarung. Mereka akan berpartisipasi untuk Longman sebagai gantinya. Kau pasti sibuk, kamu harus istirahat di rumah. Kami akan mengingat kontribusi Anda. Ekspresi Fisher berubah. Penatua Bauer, Anda mungkin anggota keluarga Bauer, tetapi Anda tidak berhak mengatakan hal seperti ini, bukan? Kami bahkan belum memutuskan ini, namun kamu sudah menghentikannya untuk berpartisipasi. Bagaimana ini adil? Saya orang yang terus terang saya berbicara dari hati saya. Lebih penting lagi, semua orang tahu betapa pentingnya pertarungan ini. Penatua Bauer mengabaikan Fisher sebelum menoleh untuk melihat wanita dengan riasan cantik itu. Karena perwakilan Osborn ada di sini atas nama Aliansi Seni Bela Diri, Harvey harus menahan diri untuk tidak bergabung dalam pertarungan. Ini adalah perang, terlalu berisiko baginya untuk bertarung. Harvey menatap wanita itu dengan tenang. Ini di sini adalah perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri Negara H, Rhea Osborn. Tidak hanya seniman bela diri Floodwell yang diperintah olehnya, tetapi tempat pelatihan seni bela diri suci dari wilayah Tenggara juga harus memberikan penghormatan kepadanya. Kedatangannya mewakili kehendak Aliansi Seni Bela Diri. Rhea kembali menatap Harvey sebelum berkata dengan tenang, bagaimanapun, kamu harus menghindari pertarungan ini. Atau lebih tepatnya, kamu tidak perlu muncul di sini mulai sekarang.
Kami tidak membutuhkanmu di sini. Harvey menyipitkan mata ke arah Rhea, menilai dari nama belakang dan sikapnya. Dia tahu bahwa dia adalah anggota dari salah satu keluarga tersembunyi. Konon, Harvey mengabaikan masa lalunya dengan Clyde dan keluarganya untuk saat ini dan menatap Bryce. Apa yang terjadi di sini, Wakil Master? Kamu harus tahu, pejuang kita yang tersisa telah kalah melawan talenta top India sebelumnya. Bukannya aku sombong, selain saya, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Denny dan yang lainnya saat ini. Bab 3719. Lebih penting lagi, saya juara Provinsi Floodwell. Saya juga tidak pernah kalah melawan orang India. Setidaknya beri aku alasan mengapa kamu tidak ingin aku bertarung. Harvey mengungkapkan keraguannya, dia tidak ingin Longman diolok-olok tanpa alasan. Rhea menyipitkan mata ke arah Harvey, lalu terkekeh dingin. Kita semua tahu kamu adalah juara provinsi. Kami tahu kamu juga petarung yang kuat. Kami menantikan untuk melihat Anda di atas ring. Tapi kami tidak mempercayaimu lagi. Dan karena kami tidak ingin menggunakan seseorang yang tidak kami percayai, kami lebih suka memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Semua orang dapat yakin jika itu masalahnya. Kamu tidak percaya padaku. Harvey menyipitkan matanya. Kenapa kamu tidak membuatnya lebih jelas untukku? Rhea mencibir. Bagaimana kamu masih tidak mengerti? Aku benar-benar tidak. Jika Anda benar-benar dapat meyakinkan saya akan mengundurkan diri atas kemauan saya sendiri. Harvey menjawab dengan tatapan dingin. Tapi jika kamu tidak bisa, kamu harus segera pergi. Lagi pula, kamu tidak punya suara dalam urusan Longman. Anda. Wajah Rhea menjadi gelap seketika setelah mendengar kata-kata Harvey. Aku ingin memberi semua orang jalan keluar demi Wakil Master. Tapi karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak menghormati Longman seperti ini. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Anda bertemu dengan Zo kemarin? Ya, terus. Jawab Harvey. Aku sudah melaporkan ini ke Longman. Dia ingin menyuapku, tapi aku menolaknya. Apakah ada masalah? Bryce menunjukkan ekspresi mengerikan sebelum mengangguk singkat. Dia memang mengatakan itu. Apakah ada masalah dengan itu? Rhea tertawa dingin. Bagaimana menurutmu? Ember dan talenta muda diracuni tepat setelah kamu bertemu dengan Zo. 150 juta dolar ditransfer ke kartu atas nama Anda dari luar negeri. Kami sudah menyelidiki situasinya dengan bank internasional. Uangnya ditransfer dari banyak rekening berbeda, tapi pasti berasal dari orang India. Rhea memberi isyarat, dan seseorang mengirimkan dokumen. Ini adalah pernyataan bank, itu jelas menunjukkan bahwa seseorang mengirim uang pada pukul 12 tadi malam. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ini adalah kartu yang digunakan Harvey untuk menyimpan semua uang saku yang diberikan Mandy kepadanya di Niumi. Setelah semua peristiwa yang terjadi, kartu itu tidak dapat ditemukan. Karena tidak banyak uang di kartu itu, Harvey tidak repot-repot meminta yang baru. Dia tidak mengira kartu itu tiba-tiba akan jatuh ke tangan orang India. Pergantian peristiwa yang aneh. Harvey mempermainkan orang-orang Indian, tapi tampaknya mereka juga punya trik sendiri. Beritahu saya, apakah kartu ini milikmu? Wajah Rhea sedingin es. Memang, tapi sudah lama hilang, jawab Harvey jujur. Anda seharusnya tahu bahwa saya sudah lama tidak menggunakan kartu itu. Akun itu mungkin juga akan dibekukan setelah sedikit lebih lama. Saya tidak tahu bagaimana orang India mendapatkan kartu itu, tetapi mereka melakukan ini hanya untuk menimbulkan pertikaian di antara kita. Jika aku benar-benar ingin menjual diriku sendiri, bukankah menurutmu aku tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan mereka memberiku uang dengan cara ini? Bab 3720. Rhea terkekeh. Kami tidak mengatakan bahwa Anda disuap, Harvey. Kami juga tidak mengatakan bahwa kamu mengkhianati negara. Bagaimanapun, kami masih mengakui Anda sebagai tokoh terkemuka di sini. Tapi kamu harus mengerti, demi keamanan negara, kami tidak dapat mengizinkan Anda berada di atas ring. Pikirkan tentang ini, Ember dan talenta diracuni segera setelah kamu bertemu dengan Zo. 150 juta dolar juga ditransfer ke kartu Anda. Beritahu siapapun di jalan tentang ini, dan mereka akan mengatakan bahwa Anda tidak dapat dipercaya. Demi gambaran yang lebih besar, kamu tidak akan naik ring hari ini. Kami akan menyelidiki situasinya lebih jauh sebelum mengatakan apa-apa lagi. Masih tersisa 14 petarung, bahkan jika mereka bukan tandingan orang India yang tersisa, kita masih punya waktu sampai hari kelima. Kita harus bisa memperjelas semuanya dalam 4 hari ke depan. Ini bukan permintaan, Harvey, ini perintah. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, kami hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Ember dan para talenta. Jika kamu menginginkan kebenaran, tanyakan saja pada Cohen. Cukup, kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu membuat masalah di Golden Courtyard?
Ekspresi Rea sedikit berubah. Adrian menelepon saya tentang hal itu pagi ini. Dia tidak memintamu untuk membenarkan tindakanmu. Namun, kamu di sini menyuruh kami untuk menyelidiki Istana Emas. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan mempercayaimu setelah kamu bertemu dengan Zo? Bahwa Anda bisa mengalihkan kesalahan ke Koen? Kamu juga tidak perlu memamerkan kekuatanmu. Mungkin 14 pejuang kita akan menghancurkan orang India setelah akhirnya mempelajari pelajaran mereka. Ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa kamu sama sekali tidak berguna meskipun menjadi juara provinsi. Harvey menghela napas. Kamu membantu musuhmu dengan melakukan ini di sini, perwakilan Osborn. Apakah kamu menceramahiku? Rea menatap Harvey dengan dingin. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Anda tidak masuk ke ring. Jika aku jadi kamu, aku akan memikirkan cara untuk membangunkan Ember dan para talenta. Jika mereka tidak bangun dan membuktikan ketidakbersalahanmu, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Karena ketegasan Rea, Harvey untuk sementara ditunda setelah semua orang membuat keputusan melalui pemungutan suara. Dia mondar-mandir kembali ke pintu masuk, menunggu juara provinsi lainnya merebut kembali harga diri mereka. Maafkan aku, Harvey, saya tidak tahu hal-hal akan menjadi seperti ini. Fisher menghela napas panjang. Kami sudah berdebat tentang ini sejak tadi malam. Tapi setelah perwakilan Osborn datang, semuanya menjadi batu. Orang-orang itu berpikir terlalu berisiko bagimu untuk bertarung. Mereka pikir moral di pihak kita akan hilang sama sekali jika kamu kalah. Beasteris jingan tua ini, aku malu bahkan berada di pihak yang sama dengan mereka. Fisher merasa sangat bersalah. Aku tahu mereka hanya takut pada Rea, mereka hanya takut untuk bertanggung jawab. Harvey tersenyum. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini, wakil pemimpin cabang. Bukannya mereka tidak percaya padaku, di mata mereka, itu akan menjadi kerugian bagi mereka jika saya memenangkan pertandingan saya terlalu cepat. Bab 3721. Mendengar itu, Fisher membeku. Apa maksudmu? Pastinya mereka bisa mengetahui berapa banyak aset yang saya miliki di Floodwell. Apakah mereka benar-benar mengira orang India dapat membeli saya hanya dengan 150 juta? Lelucon yang luar biasa. Selain itu, aku sudah mengeluarkan kode dari gambar. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, orang India tidak akan pernah menerima saya, bahkan jika saya cukup bodoh untuk menerima tawaran mereka. Sepertinya mereka mencoba memihakku, tapi itu semua hanya tipuan keji. Mereka hanya mengatakan bahwa berisiko bagi saya untuk bertarung karena ada seseorang di belakang layar yang mencoba menekan saya. Setelah Ember dan semua talenta muda mengalahkan talenta top dari India, orang-orang India menyadari bahwa mereka tidak sekuat yang kita duga sebelumnya. Di satu sisi, mereka tidak ingin saya terlibat dalam masa krusial sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang terakhir. Dengan begitu, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk ditunjuk sebagai tuan muda Longman. Dari 14 pejuang, mungkin ada mata-mata dari pihak mereka. Katakanlah salah satu orang mereka menghancurkan orang India dan menjadi tuan muda Longman. Itu akan lebih menguntungkan mereka, bukan? Mereka mengatakan bahwa orang India menyuap saya hanyalah sebuah alasan. Mereka sebenarnya berencana menggunakan situasi untuk menekanku. Fisher membeku. Kemudian, dia menghela nafas besar. Kamu benar tentang itu. Dari 14 petarung yang bergabung dalam pertarungan, ada seorang pria bernama Melvin Kennedy. Dia keponakan wakil master. Ada satu lagi dari keluarga Osborn juga. Jika kita melihatnya dengan cara lain, itu bukan karena mereka tidak mempercayai Anda, mereka hanya ingin orang-orang mereka sendiri bangkit. Lagi pula, orang dengan kontribusi paling banyak akan memiliki kesempatan untuk menjadi tuan muda Longman dan mewarisi organisasi di masa depan. Karena ada kemungkinan talenta muda tidak akan bangun selama sisa hidup mereka, orang-orang itu akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Status dan otoritas sebagai tuan muda Longman sangat kuat. Di masa depan, orang itu akan memerintah salah satu dari 4 pilar negara. Fisher marah, mengertakkan gigi. Beasteris jingan itu. Mereka masih berusaha meraup keuntungan sementara negara berperang melawan musuhnya. Ini benar-benar keji. Tapi, mengapa Penatua Stele mendukung mereka juga? Di matanya, tidak masalah jika aku meracuni Ember dan para talenta muda. Mereka semua mendapat masalah saat bersamaku, dan itu fakta. Selama fakta ini masih mengganggunya, dia tidak akan berbicara untukku. Tapi aku tidak akan menyalahkannya untuk ini. Adapun yang lain. Harvey mengungkapkan senyum tipis. Tidak masalah dari mana mereka berasal, hal-hal tidak pernah sesederhana berkelahi dan membunuh. Semua ini mungkin tampak seperti perang antar negara, tetapi pertempuran sebenarnya tersembunyi di balik layar. Setiap orang yang terlibat memiliki tujuan mereka sendiri. Orang India berencana merebut kembali reputasi mereka sambil menghancurkan reputasiku.
Pada saat yang sama, mereka bergerak di dalam negara Ha. Setelah kejatuhan tiga tuan muda dari keluarga Bauer, Longman ingin menggunakan kesempatan untuk memisahkan diri dari keluarga dan bangkit sendiri. Keluarga Osborne dan Istana Emas juga punya rencana sendiri. Aman untuk mengatakan, akan ada pertunjukan besar yang akan datang. Itu akan menjadi tontonan yang tepat saat pertarungan dimulai, baik di dalam maupun di luar ring. Jadi, aku tidak akan memasukkan ini ke dalam hati. Sebaliknya, saya akan membuat mereka mengerti dan menanggung konsekuensi atas tindakan mereka. Bab 3722. Harvey diam-diam meninggalkan puncak Floodwell segera setelah itu. Baginya, Rhea dan yang lainnya keluar pada saat yang genting bukanlah sesuatu yang buruk. Paling tidak, dia akhirnya menemukan waktu untuk menyelamatkan Ember dan talenta muda. Life Elixir adalah obat yang aneh, tapi tidak bisa dianggap sebagai racun. Cara terbaik untuk menyelamatkan ketiganya adalah agar mereka bangun secara alami. Menurut deduksi Harvey, bahkan jika wanita itu merendam jarinya di Life Elixir sepanjang hari, efeknya akan minimal. Tetapi karena sekarang ada waktu, Harvey secara alami akan mencoba membangunkan Ember dan yang lainnya sendirian. Maka, dia meminta Rudolph dan timnya untuk mengosongkan perut tiga talenta sebelum memberi mereka infus. Dia kemudian menusuk berbagai bagian tubuh mereka untuk merangsang vitalitas mereka. Sehari penuh berlalu. Harvey meninggalkan talenta muda, benar-benar kelelahan. Saat itu, Rachel, yang masih berada di Floodwell Peak, memanggilnya. Panggilan itu tidak penting, Harvey sudah tahu apa yang akan terjadi. Rhea dan Bryce memilih sendiri para petarung untuk 3 pertandingan berikutnya melawan orang India itu. Namun, mereka masih dipukuli habis-habisan oleh Zhou, Denny, dan Ryland. Longman sekali lagi benar-benar kehilangan reputasi mereka. Kembalinya ini meningkatkan moral orang India. Mereka membual tentang bagaimana mereka akan mengalahkan Longman dan Country Ha untuk selamanya. Harvey menutup telepon. Kemudian, dia melihat komentar online. Internet gempar. Beberapa percaya bahwa Longman memainkan permainan panjang untuk mengamankan kemenangan mereka. Yang lain berpikir bahwa mereka hanya berusaha agar para petarung mendapatkan pengalaman dalam pertarungan. Yang lain berspekulasi bahwa talenta muda itu memiliki konflik dengan Longman, bahwa mereka menuntut sejumlah besar manfaat. Kalau tidak, mereka tidak akan berjuang untuk Longman. Ada yang berhasil menemukan kebenaran, mengklaim bahwa semua Longman berjuang untuk kepentingan mereka sendiri dan menuai keuntungan mereka sendiri tanpa mempedulikan situasi kacau yang sedang dihadapi. Pada akhirnya, ada komentar tak berujung tentang situasi dari banyak orang. Konon, baik Longman maupun orang India tetap diam tentang masalah ini. Seolah-olah mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 4 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Longman kalah 12 pertandingan berturut-turut. Juara provinsi semuanya benar-benar dipukuli. Orang-orang yang dikirim Bryce dan Rhea semuanya ditampar seperti anjing mati melawan 3 talenta top India. Karena itu, para netizen dengan kejam menghina para pejuang. Bryce dan yang lainnya merasa sangat tertekan. Dikatakan bahwa bahkan kantor sementara Longman di Floodwell semuanya dikerumuni oleh massa yang marah. Orang-orang tidak tahan melihat negara mereka dipermalukan. Mereka menuntut para talenta muda beraksi secepat mungkin. Saking parahnya, polisi harus mendatangkan banyak petugas untuk menangani situasi tersebut. Saat ini, seseorang online mengungkapkan bahwa talenta muda tidak dapat bertarung karena diracuni. Cuplikan pertemuan Harvey dan Zhou segera terungkap ke publik. Gambar $150 juta yang ditransfer ke rekening bank Harvey terungkap, bersama dengan persyaratan tawaran orang India kepadanya. Beberapa bahkan membuat garis waktu untuk menjelaskan keseluruhan situasi. Maka, tanpa bukti kuat, Harvey dicap sebagai pengkhianat negaranya. Semua orang percaya bahwa dia adalah orang tercela yang bersekongkol dengan orang India dan menjual rakyatnya hanya untuk kemuliaan dan kekayaan. Bab 3723. Hanya dalam 1 jam, reputasi Harvey anjlok dan dia menjadi tidak berbeda dengan tikus jalanan. Banyak orang berkumpul di sekitar aula bela diri, membuang sayuran dan telur busuk kemana-mana. Jika bukan karena Ansel memanggil polisi, seluruh tempat itu akan hancur berantakan. Meski begitu, Harvey tetap saja dihina habis-habisan. Orang-orang mengancam akan mencabik-cabiknya, atau menuntutnya untuk segera meninggalkan negara Ha. Aman untuk mengatakan, Harvey disalahkan atas setiap kekalahan sejak 4 hari terakhir. Para jagoan provinsi yang dulu dihajar dan dihina, kini dijuluki sebagai pahlawan sejati oleh rakyat. Mereka percaya sang juara tahu bahwa mereka sama sekali tidak berdaya melawan Zhou dan yang lainnya. Bahwa sang juara tahu Harvey meracuni talenta muda. Namun, sang juara masih bertarung dengan sekuat tenaga melawan rintangan seperti itu. Ini adalah keberanian pantang menyerah yang ingin dilihat semua orang. Orang-orang lain, Kaiden, dan Harvey sangat marah,
mereka menyalakan laptop mereka hanya untuk berdebat dengan komentar online. Sayangnya, mereka benar-benar kalah jumlah. Upaya mereka sia-sia. Mandy dan Cynthia menelepon Harvey untuk menanyakan apa yang terjadi. Mereka secara alami mengkhawatirkannya. Harvey melewati subjek dan hanya mengatakan kepada mereka untuk tetap aman. Lilian, sebaliknya, mengganggu Harvey tentang uang, seperti biasanya. Dia menuntut untuk menyimpan uangnya jika Harvey benar-benar menerima suap dari orang India. Dia ingin mencegah orang India menarik kembali kata-kata mereka dan mengambil kembali uang itu. Dengan ini, Harvey berhasil memahami sedikit lebih banyak tentang betapa tidak tahu malunya Lilian sebenarnya. Ternyata dia tidak memiliki garis bawah. Meski begitu, dia tetap tenang saat menghadapi situasi yang bergejolak. Menjelaskan situasinya tidak akan ada gunanya baginya, terutama ketika semua orang secara online melecehkannya secara online. Selama dia bisa menghancurkan orang India, penghinaan itu secara alami akan hilang segera setelah itu. Tepat ketika dia berpikir untuk memanggil Bryce untuk mendapat kesempatan melawan orang India. Masa yang marah di luar terdiam. Banyak orang berseragam longmen tiba-tiba muncul. Mereka memancarkan aura garang dan arogan yang mengintimidasi semua. Beberapa petugas polisi mencoba menghentikan mereka, tetapi semuanya ditendang. Seorang wanita cantik memimpin para pendatang baru. Melihatnya, para inspektur menutup mulut mereka, ekspresi mereka mengerikan. Wanita itu tampak seperti berusia 20-an. Dia memiliki tubuh yang ramping dan wajah secantik lukisan. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan aura mempesona namun jauh bisa dirasakan padanya. Setelah melihat betapa sengitnya dia, masa mau tidak mau merasakan dominasi. Ada banyak orang yang mengikutinya juga, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Semuanya sangat cantik dengan hak mereka sendiri. Mereka jelas ahli terlatih juga. Hah, bukankah mereka dari Longmen Warban? Ya Tuhan, itu pasti senior kedua, Regan Green. Dia adalah putri baptis dari kepala Longmen Warban. Diam, apakah Anda memiliki keinginan kematian? Apakah kamu tidak tahu betapa temperamennya dia? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu, salah satu talenta muda, Philip Stelle, sebenarnya adalah juniornya. Mereka juga memiliki hubungan yang cukup baik. Regan adalah wanita yang tangguh. Mungkin dia ke sini untuk... Masa yang geram dikejutkan dengan kedatangan Regan. Mereka mulai bergosip. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Seseorang akhirnya ada di sini untuk membela talenta muda dan mengalahkan Harvey. Bab 3724. Regan menyipitkan matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, dia menendang pintu Martial Hall hingga terbuka. Dua murid wanita cantik berdiri di sampingnya. Mereka segera melihat Harvey. Itu dia, senior hijau. Itu Harvey York. Dia yang meracuni junior kita dan dua talenta muda lainnya. Reputasi kita benar-benar hancur karena dia. Jika kita terus kalah, Longmen akan menjadi pengkhianat seluruh bangsa. Start ini adalah orang yang menyebabkan semua ini. Para murid terus menghina Harvey sambil mengertakkan gigi. Mereka sangat ingin mencabik-cabik Harvey. Kerumunan di luar menunjukkan kegembiraan setelah melihat apa yang terjadi. Beraninya Bestart ini bersekongkol dengan musuh untuk keuntungannya sendiri. Dia pantas ditangani oleh Longmen Warban. Para inspektur yang bertugas menjaga ketertiban sedang mengawasi dengan mata cerah. Mereka tidak repot-repot menghentikan seluruh keributan. Harvey terlihat menyeruput tehnya di tengah aula besar. Dia meletakkan teleponnya sebelum menatap Regan dengan rasa ingin tahu. Dia mengira atasan Longmen akan datang untuknya, tetapi senior Philip sendiri muncul lebih dulu. Harvey menemukan bahwa Regan cukup mengesankan. Dia mampu mempertahankan pikiran yang jernih dalam menghadapi musuh publik bangsa. Orang lain tidak akan bisa melakukan apapun selain menyerang secara online. Menarik. Regan membeku saat melihat Harvey dengan tenang menyeruput tehnya. Dia menatap dingin padanya. Bahkan jika kamu adalah juara provinsi, kamu masih terlalu naif untuk pamer di depan Longmen Warban. Karena kamu mengenal Longmen, kamu setidaknya harus tahu bahwa 8 aula dalam dan luar melampaui 36 pemimpin cabang. Regan melangkah ke arah Harvey dengan bawahannya. Dia mencabut pedangnya dengan keras dan menancapkannya tepat di atas meja di sebelah Harvey. Kamu lebih baik memberiku penjelasan tentang juniorku. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kerumunan tersentak, Longmen Warban biasanya cukup berhati-hati. Jadi, tidak ada yang mengira Regan begitu lugas. Dia siap memotong Harvey jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat. Wajar baginya untuk marah, dia adalah senior Philip. Selain itu, sebagai anggota Longmen Warban, dia berhak untuk marah kepada para ahli di sekitarnya. Yang mengejutkan, Harvey mengabaikan Regan sepenuhnya dan terus menyeruput tehnya. Jangan terlalu sombong, Harvey, teriak Regan, ekspresi mengerikan di wajahnya.
Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani. Harvey bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat Regan. Wajah Regan langsung menggelap. Apakah kamu tuli, atau apakah kamu bisu? Serunya dingin. Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Berlutut dan jelaskan dirimu, para murid perempuan dari Longmen Warban memekik. Kamu tidak akan keluar dari sini tanpa cedera sampai kamu memberitahu kami bagaimana kamu mendapatkan junior kami dengan cara ini. Bab 3725. Harvey menatap para murid dengan rasa ingin tahu yang marah pada junior mereka, tidak memberikan jawaban langsung. Merupakan hal yang baik bagi mereka untuk membela Philip. Setidaknya mereka penuh semangat. Namun, itu cukup untuk menunjukkan betapa bodohnya mereka karena begitu mudah digunakan. Ekspresi Regan semakin memburuk setelah melihat tatapan mengejek Harvey. Jika kamu tidak ingin mati di sini, lebih baik kamu menjelaskan semuanya dengan benar. Serunya setelah maju selangkah lagi. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk keluar dari sini hidup-hidup. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, hanya Longmen Warban yang masuk akal sekarang ini. Aula kegelapan dan 5 aula luar hanya akan membawamu keluar tanpa sepatah kata pun. Kami memberimu kesempatan untuk menjelaskan dirimu sendiri. Apakah Anda mengerti saya? Meskipun begitu, bukan berarti kamu boleh pamer. Berhentilah berpura-pura tuli dan bisu. Mengaku. Berlutut dan jelaskan dirimu. Jika kamu masih tidak mau melakukannya, maka jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Regan sangat marah. Biasanya berbicara, orang lain akan menghormatinya karena identitasnya. Dia juga percaya bahwa dia cukup baik untuk memperingatkan Harvey berulang kali. Namun, dia diam-diam menyeruput tehnya sepanjang waktu. Apakah Longmen Warban tidak begitu terkenal? Atau apakah Bestart yang bersekongkol ini sedikit terlalu sombong? Harvey dengan tenang meletakkan cangkirnya. Demi Philip, nona muda, aku tidak akan menyalahkanmu. Bayar untuk meja dan pergi. Anda. Regan tertawa marah melihat penampilan tenang Harvey. Harvey tidak hanya tidak menjelaskan situasinya, tetapi dia bahkan menyuruh Regan untuk memberi kompensasi atas meja tersebut. Regan membanting tangannya dengan marah ke atas meja dan mencabut pedangnya. Dia mencengkeram gagangnya dengan erat, berencana untuk memotong lengan Harvey sebelum yang lainnya. Kamu tidak bisa, senior hijau. Anda tidak bisa begitu saja memotong lengan seseorang tanpa mengetahui situasinya. Seorang murid perempuan dengan cepat menghentikan Regan. Benar, Anda setidaknya harus menunggu sampai Anda mengetahui segalanya sebelum Anda melakukan sesuatu seperti ini. Pria ini adalah tersangka besar, tapi kita tidak boleh gegabah. Kami milik Longmen, kita harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tumpahkan kacang sudah, apakah kamu memiliki keinginan mati? Seru murid-murid lainnya serempak. Senior Green sangat marah sekarang. Kami tidak akan bisa menghentikannya jika ini terus berlanjut. Berlutut dan mulai bicara, Senior Green akan mulai menumpuk mayat jika tidak. Murid-murid bersikap sangat terhormat bahkan ketika mereka meneriaki Harvey, tetapi mereka masih menuntutnya untuk berlutut dan menjelaskan situasinya. Dengan begitu, Regan bisa tenang. Beberapa murid berjalan keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Mereka tidak ingin ada orang yang melihat atau mengambil gambar jika terjadi perkelahian. Siapa kamu? Meninggalkan. Murid lain berteriak pada Lain, yang muncul dari belakang. Jika kamu tidak terlibat dalam situasi ini, maka menjauhlah. Bab 3726. Lain mengabaikan murid itu dan berjalan dengan tenang menuju Harvey. Apakah kamu tidak mengerti aku? Murid itu sangat marah. Longmen Warban memiliki reputasi yang harus dijunjung tinggi. Namun, banyak orang ini tidak menghormati mereka. Senior hijau, wanita ini adalah murid dari lingkaran luar Istana Emas, Lain Nicewell. Dia bodyguard Bestart itu. Lain Nicewell. Regan tertawa dingin. Murid legendaris dari lingkaran luar Istana Emas. Menakjubkan, saya akan memastikan untuk melumpuhkan Anda karena berada di pihak Harvey. Tuan York. Lain menuangkan secangkir teh untuk Harvey, masih mengabaikan Regan dan yang lainnya sama sekali. Kami telah menyelidiki situasinya. Anak-anak muda ini datang ke sini atas kemauan mereka sendiri. Tuan dari Longmen Warban mungkin tidak tahu tentang ini. Pada akhirnya, mereka hanya membela junior mereka. Mereka agak sembrono, tapi itu bukan salah mereka. Kita harus membiarkan mereka pergi. Lain mencoba membujuk Harvey. Dia mengagumi Regan dan yang lainnya datang ke sini demi Philip. Konon, mereka digunakan karena kecerobohan mereka. Itulah mengapa Lain berharap Harvey bisa menjadi pria yang lebih baik dan mengampuni mereka. Harvey mengangguk. Karena mereka hanya digunakan, kami akan membiarkan mereka lolos. Suruh mereka pergi. Tentu saja. Lain mengangguk. Kemudian, dia menatap Regan dengan dingin. Sir York memberi Anda kesempatan dan tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk ini. Kamu harus pergi sekarang.
Regan membeku. Sepersekian detik kemudian, dia meledak dalam kemarahan. Apakah kamu tahu siapa kami? Kamu bajingan. Anda tidak akan meminta pertanggungjawaban kami. Anda ingin kami pergi. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Di Floodwell, hanya kepala penegakan hukum Longman yang bisa menjatuhkan kita. Kamu bukan siapa-siapa. Jika kamu tidak memberiku penjelasan sekarang, aku akan. Sebelum Regan menyelesaikan kalimatnya, Harvey dengan santai membalik-balik tumpukan sampah di atas meja sebelum membuang lencana emas. Apa artinya ini? Beraninya kau melempar barang tepat di depanku. Kamu pikir kamu. Mata Regan berkedut panik sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Lencana emas diberi label Penegakan Hukum Longman. Lencana itu membawa otoritas yang sama dengan kepala itu sendiri. Regan lemas saat itu juga, lidahnya langsung bengkak, dan napasnya bertambah cepat. Bahkan kakinya mulai goyah. Raut sombong di wajahnya kini diganti dengan tatapan penuh ketakutan. Murid-murid lainnya berkeringat deras, anggota tubuh mereka benar-benar mati rasa. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri tegak. Kebanggaan dan kesombongan mereka digantikan oleh rasa ngeri. Saya tidak menyangka lencana ini memiliki reputasi yang lebih baik daripada saya. Harvey menyesap tehnya, masih tenang. Ambil ini dan kirimkan kabar atas namaku. Semua Longman tidak akan mengganggu situasi untuk mencegah digunakan oleh musuh. Lain mengangguk. Dipahami. Saya akan segera menghubungi wakil kepala. Regan tiba-tiba berteriak. Akting yang cukup. Apa gunanya? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena memiliki lencana palsu seperti itu? Kamu membuat dirimu terlihat lebih buruk. Bab 3727. Regan menggertakkan giginya. Dia tidak ingin percaya bahwa Harvey benar-benar memiliki lencana penegakan hukum Longman. Kamu benar-benar berpikir ini palsu. Harvey tersenyum tenang sambil menjentikkan cangkir tehnya ke lencana. Lencana itu kemudian meluncur tepat ke arah Regan dengan tatapan menyilaukan. Saya sarankan Anda melihat dari dekat, nona muda. Jangan salah paham. Regan menatapnya tajam dan kemudian melirik. Pikirannya meledak begitu dia melihat beberapa tanda tersembunyi untuk mengotentikasi lencana itu. Dia segera berlutut, membanting lututnya ke tanah. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Lencana itu tidak diragukan lagi nyata. Bahkan wanita dominan seperti Regan mau tak mau menggigil. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Harvey, tapi lencana itu cukup untuk membuktikan statusnya yang kuat. Harvey bukanlah seseorang yang bisa dilawan Regan. Jika dia tidak berlutut, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang bermasalah. Seluruh Longman Warban akan terseret juga. Maaf, Tuan York, ini semua hanya salah paham. Tolong beri kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Bukan hanya Regan, bahkan murid-murid lainnya pun merendahkan diri di tanah. Wajah mereka benar-benar kehilangan semua warna. Harvey menyipitkan mata ke arah mereka sejenak. Ini adalah kesalahan pertamamu kamu datang dengan niat baik. Kamu jelas dimanfaatkan karena situasinya. Aku telah memutuskan untuk menghukummu dengan membuatmu mengawasi talenta muda di halaman belakang selama sehari. Kamu bisa pergi setelah itu. Para murid membeku. Mereka segera sadar. Meskipun Harvey mengatakan bahwa dia menghukum mereka, dia sebenarnya memberi mereka waktu untuk tinggal bersama junior mereka. Dia membalas mereka dengan kebaikan. Para murid memandang Harvey dengan ekspresi aneh. Apakah orang seperti ini benar-benar bersekongkol dengan musuh demi kemuliaan dirinya sendiri? Harvey tidak melirik Regan lagi saat dia berdiri. Lain, hubungi wakil pemimpin cabang Bennett. Katakan padanya bahwa aku akan melawan orang India besok. Terlepas dari keputusan atasan, aku akan pergi. Regan dan yang lainnya benar-benar terkejut. Dia berencana untuk menghancurkan orang Indian dan membalikkan keadaan. Dia hanya berpikir untuk mengambil tindakan daripada menyerang komentar online. Ini adalah pria sejati. Pukul 6 sore, di dalam ruang pertemuan Budokan Longman. Harvey, Anda di sini. Fisher dan Damian menyambut Harvey dengan tangan terbuka. Rhea dan Bryce tidak angkat bicara. Mereka hanya menyapa Harvey dengan anggukan. Harvey melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, Wakil pemimpin cabang Bennett, Penatua Stele. Saya mengatakan kepada orang-orang untuk mengirim pesan bahwa saya akan bertarung besok. Apakah kamu tidak setuju denganku? Apakah kamu berencana untuk kalah sepenuhnya? Mata Fisher berkedut, seolah dia bisa merasakan amarah dalam kata-kata Harvey. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, saya minta maaf atas apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, Harvey. Kami telah bersalah padamu sepenuhnya. Kami tidak mengira kamu masih akan bertarung meskipun apa yang terjadi. Kami merasa sangat bersalah. Kami memintamu datang ke sini untuk meminta maaf dan mendiskusikan penghancuran musuh kita besok. Bab 3728.
Damian mengangguk berulang kali. Saya salah paham dengan Anda, Tuan York. Kami tahu bagaimana kamu memperlakukan Regan dan yang lainnya. Aku berpikiran sempit. Bagaimana mungkin orang sepertimu bersekongkol dengan musuh untuk keuntungan sekecil itu? Atas nama 8 aula dalam dan luar, saya minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik besok. Harvey tersenyum. Kamu terlalu baik. Saya memiliki tanggung jawab untuk talenta muda juga. Saya tidak merawat mereka seperti yang dijanjikan. Wajar jika kalian semua meragukanku dan menghentikanku bergabung dalam pertarungan. Bagaimanapun, kita semua harus melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang keuntungan pribadi. Tapi karena kita berada dalam situasi yang aneh sekarang, aku akan mengambil inisiatif sekali lagi. Aku harap kalian semua akan mempercayaiku kali ini. Pada akhirnya, kita semua adalah orang-orang di negara H. Kita tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri. Musuh kita akan menertawakan kita jika mereka tahu tentang ini. Selama tidak ada yang menyeretku, akan mudah bagiku untuk menghancurkan orang-orang Indian itu. Visser dan Damian terus mengangguk setelah mendengar perkataan pria berhati besar. Pikiran luas Harvey bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Biasanya, bahkan talenta top akan memiliki kebanggaan mereka sendiri untuk dijunjung tinggi. Siapa yang masih mau mengulurkan tangan jika mereka ragu dan dianiaya sejauh ini? Dan karena Harvey masih bergabung dalam pertarungan setelah semua keributan itu, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa cintanya pada negara tak tertandingi. Visser dan Damian saling memandang. Silakan lakukan, tidak ada yang akan menyeret Anda ke bawah. Anda memiliki kata-kata kami. Tahan. Rhea yang sedari tadi duduk di kursinya tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Harvey dengan mata menyipit. Sebagai perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri Barat Laut, saya masih berpikir bahwa Harvey tidak dapat diizinkan untuk bergabung dalam pertarungan. Damian menatapnya dengan ekspresi sedingin es. Saya tahu Anda memiliki status yang luar biasa, perwakilan Osborn. Namun, ini adalah perang. Kami sudah kalah 12 pertandingan berturut-turut. Terlebih lagi, talenta muda tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kami hanya memiliki 3 pertandingan tersisa. Jika Harvey tidak bertarung, kita akan tamat setelah kalah 2 kali lagi. Kenapa kamu masih mencoba membuat masalah? Apakah kamu benar-benar ingin Longman dan negara H kalah melawan orang India? Visser mengejek dingin padanya. Jika bukan karena kamu menghalangi, kami tidak akan dimarahi oleh netizen sejak awal. Kami akan menghancurkan mereka dan memulai perayaan kami sekarang. Mengapa kamu masih menyebabkan masalah bagi kami pada saat ini? Apa artinya ini? Sebagai perwakilan, saya bertanggung jawab untuk memantau semua pasukan seni bela diri, kata Rhea sambil mengambil cangkir tehnya sekali lagi. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang? Aku hanya berhati-hati. Itu karena kita memiliki 3 pertandingan tersisa sehingga kita tidak bisa membiarkan pria mencurigakan seperti itu bertarung. Bagaimana jika dia mengaku kalah begitu dia naik ring? Aku lebih suka melihat orang-orang kita dipukuli daripada melihat itu. Setidaknya orang akan tahu bahwa kami mencoba. Selain itu, semua orang di internet secara terang-terangan mengutuk Harvey saat ini. Kita akan terseret jika kita membiarkannya bertarung. Bab 3729. Rhea menatap mereka dalam-dalam. Pada titik ini, tidak masalah apakah kita memenangkan pertarungan atau tidak. Tapi jika kita dicap sebagai pengkhianat negara setelah membiarkan Harvey naik ring, kita akan tamat. Kalian harus tahu lebih baik dariku tentang apa yang akan terjadi setelah itu. Wajah Visser dan Damian menjadi gelap dalam sekejap. Bryce, yang selama ini tetap diam, akhirnya angkat bicara. Itu benar, sepertinya kita akan kalah, tapi kita masih punya harapan. Konon, Harvey meminta untuk bergabung dalam pertarungan bahkan ketika dia adalah tersangka yang sangat besar. Sederhananya, aku hanya tidak percaya padanya. Saya lebih suka 2 juara yang tersisa kalah daripada membiarkannya bertarung. Saya yakin dia tidak akan membalikkan keadaan, dia pasti akan mempermalukan kita semua juga. Aku akan memilih untuk membiarkan Longman kalah daripada dia muncul. Harvey menyipitkan matanya, dia memelototi Bryce dan Rhea yang keras kepala. Untuk melindungi reputasi mereka sendiri. Untuk mencegah orang luar mengubah gelombang pertempuran. Untuk menekan Harvey dan menghentikan siapapun untuk memiliki posisi Tuan Muda Longman. Keduanya berusaha keras untuk mencapai hal itu. Pada saat itu, pintu ruang pertemuan didorong terbuka. Suara tenang namun bermartabat bisa didengar. Saya juga berpikir Harvey harus ikut bertarung. Harvey secara naluriah berbalik dan melihat seseorang berjalan mendekat. Itu adalah putri dari keluarga Wright, Sienna Wright sendiri. Putri Wright.
Bryce dan yang lainnya langsung berdiri setelah melihat kedatangan Sienna. Secara alami, mereka semua tahu siapa dia sebenarnya. Bahkan Rhea yang tinggi dan perkasa melangkah untuk memberinya sambutan hangat. Saya telah menonton pertandingan secara langsung selama beberapa hari terakhir. Saya juga telah meninjau seluruh prosesnya. Sienna melirik dengan tenang ke arah orang-orang di sekitarnya sebelum menoleh ke arah Harvey. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan perwakilan Osborn dan Wakil Master Kennedy tentang besok. Tapi karena kamu sudah mendiskusikannya, aku juga ingin mengungkapkan pendapatku tentang itu. Sienna berjalan di samping Harvey sebelum menunjukkan senyum hangat. Saya yakin Harvey harus berjuang untuk negara. Gaun putih dan rambut Sienna berkibar di udara, seolah-olah dia adalah wanita muda dan lugu yang baru saja jatuh cinta. Harvey melirik Sienna sebelum memberinya senyum tipis. Terima kasih telah mempercayaiku, Putri Wright. Dapat dikatakan, Sienna adalah sosok yang patriotik. Dia tahu bahwa membela dia akan memberikan dia dan keluarganya reputasi buruk. Namun, dia tetap melakukannya. Harvey sedikit lebih terkesan dengan tindakan Sienna. Aku tahu bahwa kerugian selama beberapa hari terakhir membuatmu khawatir, Putri Wright. Ini adalah perang, bagaimanapun juga. Jika kita kalah, reputasi Longmen tidak hanya akan hancur, tetapi juga negara H. Namun, Anda harus mempercayai kami. Kami berharap negara kami juga menang. Bab 3730. Selain dia yang sangat lemah, ada alasan lain mengapa kami tidak membiarkannya bertarung. Dia terlalu mencurigakan. Kami tidak bisa menanggung risiko menempatkannya di garis depan. Jika dia membuat satu kesalahan, setiap orang dari kita akan terseret bersamanya. Kamu termasuk, Putri Wright, Rhea berseru dengan getir. Pada saat yang sama, ada arti yang berbeda dalam kata-katanya. Dia memasang tampang tak berdaya, seolah-olah tidak ada yang akan bertanggung jawab atas situasi jika terjadi kesalahan. Sienna tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menutup pintu. Dia kemudian melirik Rhea. Karena kita semua orang pintar di sini, aku akan menjelaskan semuanya. Aku harus memastikan sesuatu terlebih dahulu. Kamu tidak menghentikan Harvey berkelahi karena urusan keluargamu, kan? Bryce dan Rhea langsung membeku. Mereka tidak mengira Sienna akan benar-benar mengatakan hal seperti ini. Keduanya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, tentu saja tidak. Bagus. Sienna tersenyum. Karena itu masalahnya, mari kita bicara secara logis. Mungkin kamu tidak tahu banyak tentang Harvey, tapi aku bisa memberitahumu semua tentang dia. Dia pemilik Sky Corporation di Bakwood. Dia memiliki grup Kaizen di Mordu. Dia memiliki istana kasino Mordu di Hong Kong dan Las Vegas. Dia juga memiliki Hatchet Gang dan Martial Hall di sini di Floodwell. Saya tidak tahu berapa nilai sebenarnya perusahaan di pasar, tapi saya yakin Anda bisa mencarinya secara online. Mengapa seseorang seperti Harvey mau menerima 150 juta dolar dari orang Indian? Kalau begitu, harus saya akui, orang-orang itu benar-benar pelit, tidak masalah jika mereka benar-benar mencoba memihak Harvey, tetapi jumlah uang yang sedikit itu terlalu menghina. Jika Harvey bisa memenangkan pertarungan ini, dia akan menjadi tuan muda Longmen. Dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa landasan negara di masa depan. Seseorang seperti itu setara dengan tuan dari 5 keluarga tersembunyi dan 10 keluarga teratas. Bahkan mungkin lebih baik. Mengapa orang seperti itu bersekongkol dengan musuh dan menjadi seorang Brahmana? Apa gunanya? Makanan lezat mereka. Mata Bryce dan Rhea terus berkedut setelah mendengar kata-kata Sienna. Di satu sisi, mereka tidak tahu bahwa latar belakang Harvey sebenarnya sangat mengesankan. Di sisi lain, mereka tidak berpikir bahwa Sienna bias terhadap Harvey. Sienna menenangkan diri dan terus berbicara dengan suara lembut. Tuduhan tentang dia menjalin hubungan dengan Zhou hanyalah fitnah. Tidak peduli seberapa besar dia ingin melakukan hal seperti itu, dia tidak akan memilih waktu yang buruk untuk melakukannya, kan? Kamu mengatakan bahwa dialah yang meracuni talenta muda. Itu tidak masuk akal. Yang perlu dilakukan Harvey untuk mengambil semua pujian adalah memimpin ketiganya menuju kemenangan. Status dan identitasnya akan meroket tanpa diragukan lagi. Apakah menurutmu dia benar-benar meracuni mereka dan merusak masa depannya? Kalau kita menilai berdasarkan opini publik, Harvey jelas tidak mencurigakan. Bahkan tidak perlu bagi kita untuk membicarakan hal ini. Visser dan Damian saling memandang dan berseru, benar. Harvey menunjukkan senyum tipis. Terima kasih telah mempercayaiku, Putri Wright. Setelah mendengar kata-kata itu, Bryce dengan susah payah membuka mulutnya untuk jawaban yang lemah. Kami ingin percaya bahwa dia tidak bersalah. Tetapi semua orang di dunia maya mengatakan sebaliknya. Kami dipaksa di sudut. Kita tidak bisa melawan orang-orang.